Oke, kali ini kita akan bongkar tuntas salah satu pemain kunci di ekonomi Indonesia, yaitu AKR Korporindo, atau yang di bursa saham kodenya AKRA. Kita akan lihat bareng-bareng hasil riset ekuitas terbaru. Apa sih yang bikin perusahaan ini begitu vital, dan gimana prospeknya ke depan? Buat ngasih gambaran, coba deh bayangin Akira ini kayak sistem peredaran darah raksasa di Indonesia. Mereka yang mompa energi dan bahan-bahan kimia penting ke seluruh pelosok negeri. Tanpa mereka, wah, banyak banget industri bisa macet. Sepenting itulah peran mereka. Nah, ini dia roadmap pembahasan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama Akara. Terus kita bedah mesin-mesin bisnisnya. Lanjut, kita intip rapor keuangan terbarunya, lihat apa aja yang bakal jadi pendorong pertumbuhan di masa depan, dan terakhir, kita lihat putusan dari para analis. Oke, kita mulai dari awal ya. Siapa sih sebenarnya AKR Korporindo ini? Jadi, gampangnya gini. Akara itu adalah perusahaan yang kerjaannya memastikan bahan bakar minyak dan bahan kimia dasar sampai ke tangan industri yang butuh di seluruh Indonesia. Mereka ini ibarat jembatan logistik yang krusial banget. Perjalanan Akra ini bukan dreng langsung jadi gede loh. Kalau kita lihat lini masanya, mereka ini bangun bisnisnya secara strategis tahap demi tahap. Mulai dari bangun infrastruktur masif di tahun 80-an sampai jadi perusahaan swasta pertama yang nyemplung ke bisnis BBM non-subsidi. Semuanya diperhitungkan. Nah, sekarang kita kupas lebih dalam lagi ya. Soalnya, Akra ini bukan cuma soal distribusi minyak doang. Di balik itu, struktur bisnisnya jauh lebih beragam dan menarik. Nah, ini dia yang menarik banget. Lihat deh grafiknya. Walaupun bisnisnya macam-macam, ternyata 91% pendapatan Akra itu datang cuma dari satu segmen, perdagangan dan distribusi. Ini benar-benar mesin uang utamanya. Jadi, selain distribusi yang jadi jagoan, Akra juga punya bisnis logistik sendiri, punya pabrik, dan bahkan punya tambang batu bara. Bayangin aja keempatnya ini kerja bareng, saling dukung, yang bikin pondasi perusahaan jadi makin kokoh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, angka-angkanya. Dan di kuartal pertama 2025 ini, ceritanya agak unik. Ada dua sisi yang kelihatannya bertolak belakang. Nah, ini dia paradoksnya. Di satu sisi, pendapatan alias omset mereka tumbuh. Ini kan bagus ya? Tapi, anehnya, di sisi lain, laba bersih alias keuntungan yang masuk kantong malah turun. Loh, kok bisa? Pasti pada nanya kan, kenapa bisa gitu? Apa sih yang bikin pendapatan sama laba bersih ini nggak sejalan? Jawabannya ada di sini nih. Ternyata, biarpun penjualan mereka lagi kencang, terutama dari sektor tambang, keuntungan mereka itu kegerus. Penyebabnya ada dua, beban pajak yang naik dan kontribusi dari perusahaan-perusahaan patungan mereka yang lagi turun. Akibatnya, margin keuntungan mereka jadi lebih tipis. Tapi, tunggu dulu. Ada satu angka yang bikin melotot. Lonjakan pendapatan utilitas dari kawasan industri mereka GIPPE yang naiknya hampir 500%. Wow, ini tanda nyata kalau investasi besar mereka di sana mulai membuahkan hasil yang manis. Dan kutipan dari analis ini pas banget ngejelasinnya. Pendapatan dari utilitas ini yang sifatnya rutin, jadi kayak bantalan pengaman yang empuk. Ini ngebantu banget pas pendapatan dari sumber lain, kayak penjualan tanah, lagi sepi. Oke, kita udah lihat performa yang lalu, sekarang kita coba lihat ke depan. Kira-kira, apa sih yang bakal jadi mesin pendorong pertumbuhan Akra selanjutnya yang menurut para analis? Kalau kita lihat tabel proyeksi ini, para analis kelihatan cukup optimis. Perhatiin deh, pertumbuhan laba bersihnya diproyeksikan tumbuh belasan %, lebih kenceng dari pertumbuhan pendapatannya. Artinya apa? Mereka diharapkan bisa kerja lebih efisien di tahun 2025. Nah, rasa optimis ini bukan ngasal loh. Ada 4 pilar utama yang jadi andalan. Permintaan dari sektor tambang yang diperkirakan masih tinggi. Target penjualan lahan industri yang ambisius, pendapatan rutin dari utilitas yang bakal makin gede, dan ekspansi jaringan SPBU mereka. Dan yang paling penting, mereka punya dompet tebel buat ngelakuin semua rencana itu. Gampangnya gini, posisi kas bersih Akra itu solid banget. Utangnya lebih kecil dari uang tunai yang mereka punya. Ini ngasih mereka fleksibilitas yang luar biasa buat investasi dan tumbuh. Oke, setelah kita bedah semua ini, kita sampai ke pertanyaan pamungkas buat para investor. Jadi, gimana kata para ahli? Beli, tahan, atau jual? Jawabannya tegas dan jelas, beli. Analis melihat ada potensi yang menarik di saham AKRA. Rekomendasi beli ini juga dikasih target harga yang spesifik, yaitu di Rp1.500 per lembar saham. Kalau dihitung dari harga saat riset ini keluar, artinya ada potensi kenaikan sekitar 20%. Angka 1.500 ini juga bukan asal tebak. Analis sampai di angka itu setelah pakai dua metode valuasi standar, yaitu PE dan DCF.
Jadi nilai wajar perusahaannya udah dihitung dari berbagai sudut pandang biar lebih komprehensif. Tentu aja, nggak ada investasi yang bebas resiko. Para analis juga ngasih lampu kuning buat beberapa hal. Ada resiko pasar kayak harga komoditas atau nilai tukar yang naik turun, ada resiko persaingan yang ketat, sampai resiko dari luar kayak perubahan peraturan atau isu-isu lingkungan. Ini semua harus jadi pertimbangan kita. Jadi kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan besar. Akra ini ibarat kapal dengan banyak mesin pendorong yang kuat dan strategi yang jelas. Tapi di saat yang sama, laut di depan juga lagi berombak. Nah pertanyaannya, apakah mesin-mesin yang beragam ini cukup kuat untuk membawa kapal Akra melaju kencang, melawan angin sakal dari pasar? Itulah yang akan kita lihat nanti.